kami dari mahasiswa Universitas Mataram mau mewawancarai Ibu terkait Ibu ini kan seorang pekebun ya. Nah, kami mau tanya-tanya nih sama Ibu soal apakah penghasilan Ibu mencukupi untuk kebutuhan keluarga sehari-hari sebagai pekebun atau petani? Kalau penghasilan kadang cukup, kadang tidak, tergantung dari musimnya. Terus apa aja halangan Ibu saat berkebun, misal seperti cuaca atau regulasi dari pemerintah? Kalau di situ, kalau soal penghasilan itu tergantung cuacanya. Kalau cuacanya buruk, penghasilannya juga ikut buruk. Kalau cuacanya baik, kalau bisa panennya stabil. Kalau misal seperti kalau cuacanya sedang musim hujan, Ibu merugi. Ya, kalau musim hujan saya rugi sih. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu apa harapan Ibu ke depannya untuk pemerintah supaya kebijakannya lebih baik yang Ibu harapkan dari pemerintah? Harapan saya kepada pemerintah, hidupnya bisa diturunin harganya, harga pupuk, sama harga ongkirnya. Itu yang saya harapkan kepada pemerintah. Terima kasih Ibu, hanya itu yang ingin kami tanyakan sama Ibu. Kami terima kasih. Dampak serius lainnya terlihat pada penurunan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Dalam kesehatan, masyarakat miskin cenderung kesulitan untuk mendapatkan akses atau layanan medis yang memadai, yang berakibat pada tingginya angka stunting atau gizi buruk. Sementara dalam pendidikan, kualitas fasilitas yang berbeda menghasilkan lulusan yang tidak kompeten, menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Anak-anak dari kelompok rentan kehilangan modal untuk bersaing di pasar kerja, yang pada akhirnya akan memperkuat kemiskinan dan kesenjangan sosial di generasi berikutnya. Tinjauan dalil nakli dan akli dari fenomena kerentanan ekonomi yang dialami Bapak Muhyiddin dan Ibu Nunung jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial baik dari sudut pandang agama maupun akal sehat. Secara dalil nakli, Islam sangat menekankan perlindungan terhadap kaum yang lemah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 19 berbunyi, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian," yang menegaskan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil. Secara dalil akli, akal sehat menunjukkan membiarkan pedagang kecil dan petani terjerat dalam ketidakpastian pendapatan dan kebijakan yang merugikan hanya akan menciptakan instabilitas sosial, politik, dan menghambat potensi pembangunan bangsa secara keseluruhan. Keadilan ekonomi adalah fondasi utama bagi masyarakat yang damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Yudinata. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya akan mendeskripsikan hasil observasi kami dan identifikasi masalah yang telah kami lakukan. Tim kami telah melakukan observasi lapangan mengenai isu kerentanan ekonomi dan ketidakadilan kebijakan di Desa Kuranji, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Kami mendokumentasikan kondisi dua sektor rentan, Bapak Muhyiddin, seorang penjual es kelapa, dan Ibu Nunung Iswanti, seorang petani dan pekebun. Masalah utamanya adalah ketidakpastian pendapatan harian atau musiman dan kebijakan yang tidak tepat sasaran yang memperparah kondisi masyarakat menengah ke bawah. Apa yang dialami adalah fluktuasi penghasilan yang ekstrim. Bapak Muhyiddin kesulitan mencukupi kebutuhan keluarga karena pendapatannya nggak netap, sepenuhnya bergantung pada hasil penjualan hari itu. Kemudian Ibu Nunung menghadapi risiko ganda. Hasil panennya rentan gagal akibat cuaca dan harga jual pasar sering anjlok. Mengapa masalah ini terjadi? Ketergantungan pada alam oleh pekebun dan pasar harian yang tidak stabil oleh pedagang. Diperparah lagi oleh kebijakan pemerintah seperti naiknya harga kelapa atau mahalnya harga pupuk.
yang mengikis laba hingga jauh dari kata cukup. Dan bagaimana situasinya saat ini? Keduanya berharap pemerintah lebih memerhatikan kondisi mereka dan memberikan bantuan sosial yang lebih akurat serta kebijakan yang memihak. Karena bantuan yang ada saat ini sering sekali tidak tepat sasaran. Hai, saya Rizky Zara Mandaningsih. Saya dari kelompok 2 dan saya dan anggota saya sudah melakukan suatu observasi berupa wawancara kepada beberapa orang di Kuranji. Nah, dari wawancara itu kami menemukan suatu permasalahan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, kami menawarkan beberapa solusi, yaitu proyek pemberdayaan komprehensif yang kami namakan Semarak, yaitu Sentra Kemitraan Usaha Kuranji. Kami menawarkan dua strategi. Yang pertama itu peningkatan kapasitas dan permodalan sektor informal dengan membuka suatu pelatihan kewirausahaan dasar dan literasi. Nah, hal ini ditujukan untuk pedagang kecil seperti Pak Muhyiddin yang sudah kami wawancarai. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk para pedagang ini agar bisa mengelola stok untuk harga yang lebih stabil dan untuk peningkatan pendapatan harian. Nah, yang kedua itu ada program akses permodalan mikro kolaboratif dengan mitra BUMDes atau lembaga keuangan mikro lokal lainnya. Hal ini agar pedagang dapat permodalan dengan cara peminjaman dengan bunga yang rendah seperti KUR. Nah, ada strategi yang kedua, strategi kedua ini ditujukan untuk pada para petani dan pekebun seperti Ibu Nunung yang sudah kami wawancarai dengan melakukan stabilisasi sektor primer dan pertanian. Nah, strategi ini mempunyai dua peran. Yang pertama itu sebagai pembeli kolektif yang menjamin harga jual hasil panen untuk para petani ini agar tetap layak dan stabil. Dan yang kedua itu ada penyedia input, produksi, pupuk, dan bibit berkualitas dengan harga grosir. Nah, hal ini dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Nunung dengan mengeluhkan harga bibit dan pupuk yang sangat mahal. Jadi, proyek Semarak atau Sentra Kemitraan Usaha Kuranji ini bukan hanya sebagai suatu solusi jangka pendek, tapi sebagai proyek yang mendorong agar pemerintah atau pemerintahan Lombok Barat menyusun suatu kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti pengawasan terhadap harga bibit dan kelancaran dalam bantuan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Alisa. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari wawancara kelompok saya kemarin. Jadi kesimpulannya begini, kesenjangan sosial itu bukan cuma soal angka, tapi soal ketidakadilan kesempatan yang dialami banyak orang di sekitar kita. Lewat cerita Bapak Muhyiddin dan Ibu Nunung di Kuranji, kita lihat sendiri bagaimana pendapat harian mereka nggak pasti, ditambah lagi kebijakan pemerintah seperti harga pupuk yang mahal atau bantuan yang salah sasaran, makin bikin mereka sulit. Intinya sederhana, kita nggak bisa cuman pasrah atau mengandalkan bantuan sesaat. Kita harus mengubah sistemnya. Solusinya kita tawarkan proyek Semarak. Proyek Semarak adalah bukti bahwa dengan gotong royong, mulai dari bikin pelatihan mengelola uang sampai mendirikan koperasi petani, kita bisa kasih mereka modal dan cara untuk berdiri sendiri. Mari kita jadikan cerita di Kuranji ini sebagai penyemangat, karena untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, kita semua harus turun tangan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.